Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan sehat dan walafiat ya. Oke, kita akan belajar di mata pelajaran administrasi pajak kali ini dengan topiknya adalah hal yang harus diperhatikan sebelum mengisi SPT PPh Badan. Oke, kita lanjutkan mengenai PPh Badan ya. Kali ini kita membahas mengenai surat pemberitahuan pajak, pajak penghasilan dari badan, wajib pajak badan. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan mengenai SPT-nya. Nah, sebelum kita mendetaili lebih dahulu lagi mengenai penerapan atau bagaimana cara mengisi SPT PPh Badan, saya refresh terlebih dahulu ya pemahaman kita mengenai apa itu surat pemberitahuan atau SPT. SPT itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak ya objek pajak dan atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini adalah pengertian dari surat pemberitahuan. SPT untuk PPh Badan itu memiliki kode unik ya, kode unik yaitu dia berkode 1771. Jadi ada formulir di mana formulir tersebut bertanda atau bernomor 1771, maka itu bisa dipastikan ya itu adalah SPT untuk pajak penghasilan badan. Oke. Nah, sebelum yang kita akan mengisi ya formulir 1771 ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu pertama, wajib pajak yaitu wajib pajak badan ya atau perusahaan itu harus melakukan pencocokan terhadap pembelian dan biaya usaha ya. Jadi yang mereka lakukan pertama adalah mengecek ya pembelian dan biaya dengan faktur pajak masukan pada SPT masa untuk PPN dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun yang bersangkutan gitu, ketik ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengecek pembelian dan biaya dengan objek pajak PPh pasal 21 atau 26 pada SPT masa PPh 21 dan 26 dari Januari sampai dengan Desember tahun yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian wajib pajak juga harus mengecek pembelian dan biaya dengan objek PPh pasal 23, 26 atau 26 ya pada SPT masa PPh 23 atau 26 yang menjadi kewajiban pemotongan PPh pasal 23, 26 oleh wajib pajak dari Januari sampai Desember tahun yang bersangkutan. Oke. Kemudian yang harus dicek lagi adalah pembelian dan biaya dengan objek PPh pasal 4 ayat 2 pada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 yang menjadi kewajiban pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 oleh wajib pajak periode Januari dan Desember di tahun yang bersangkutan. Nah, jadi yang pertama wajib pajak itu mengecek seluruh pembelian yang ada sepanjang tahun tersebut gitu ya, dari Januari sampai Desember. Kalau misalkan dia punya tiap tahun pasti ada pembelian dengan faktur pajak masukan ya, dan ini bisa jadi ada bisa jadi tidak yang kedua gitu ya. Jadi harus dicek pembeliannya yang berkaitan dengan pasal 21 atau 26 dengan objek PPh pasal 21 26 juga harus dicek juga yang berkaitan, adakah yang berkaitan dengan objek PPh pasal 23 atau 26 dan adakah sepanjang tahun tersebut terjadi pembelian yang berkaitan dengan objek PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nah, selanjutnya selain mengecek pembelian dan biaya usaha ya, yang harus dicek lagi oleh wajib pajak badan sebelum mereka mengisi formulir 1771 adalah wajib pajak harus melakukan pencocokan terhadap peredaran usaha dan penghasilan luar usahanya dengan cara mengecek yang pertama
peredaran usaha dan penghasilan luar usahanya ini itu yang akan dilaporkan pada SPT tahun PPh Badan tahun yang bersangkutan dengan dasar pengenaan pajak serta faktur pajak keluaran pada SPT masa PPN periode Januari sampai dengan Desember tahun yang bersangkutan. Ya, dicocokin gitu ya, atau dicek lagi gitu ya peredaran usaha mereka yang terkait dengan dasar pengenaan pajak dari faktur pajak pengeluaran ya, faktur pajak keluaran yang mereka keluarkan sepanjang tahun bersangkutan. Kemudian yang dilaporkan lagi adalah SPT tahunan PPh Badan yang berkaitan dengan objek PPh pasal 22 ya, untuk periode tahun yang bersangkutan ya, dari Januari sampai Desember. Dicek, dicocokin apakah ada terkait dengan peredaran usaha atau penghasilan luar usahanya yang berkaitan dengan objek PPh pasal 22. Oke. Kemudian dicek lagi apakah ada yang dilaporkan ya, yang akan dilaporkan itu SPT tahunan PPh Badan yang berkaitan ya dengan objek PPh pasal 23 ya, untuk periode tahun yang bersangkutan. Dicek lagi yang adakah peredaran usahanya atau penghasilan luar usahanya yang berkaitan dengan objek PPh pasal 23. Kalau ada, maka dipersiapkan ya pelaporannya nanti, lampiran-lampirannya. Oke, kemudian yang terakhir yang harus dicek peredaran usahanya atau kalau ada penghasilan luar usahanya, yaitu yang berkaitan dengan objek PPh pasal 4 ayat 2 sepanjang tahun tersebut. Nah, jadi ini adalah apa saja yang harus dilakukan gitu ya sebelum mengisi formulir 171 ya, sebelum mengisi wajib pajak badan sebelum mereka mengisi SPT PPh Badan di tahun yang bersangkutan. Oke. Ya, setelah dilakukan pengecekan mengenai pembelian, dilakukan lagi pengecekan ya, pencocokan dengan peredaran usahanya. Dan usaha berarti kan terkait dengan penjualan gitu ya, atau ada kalau misalkan penghasilan di luar usaha. Nah, oke. Kita lanjut masuk di berikutnya ya, masih berkaitan dengan apa saja yang harus dilakukan ya sebelum mengisi SPT tahunan PPh Badan. Kemudian yang berikutnya yang harus dicocokin gitu ya, harus dicek lagi adalah yang berkaitan dengan komponen neraca ya, dengan cara mengecek pertama bagaimana posisi kas di neraca dengan buku kas di akhir periode tahun yang bersangkutan, nominalnya sama, sudah cocok ya. Kemudian yang kedua adalah mengecek ya, mencocokkan posisi kas bank di neraca dengan yang ada di rekening koran yang diterima oleh perusahaan dari bank ya sepanjang tahun yang bersangkutan ya, atau di akhir periode ya per 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Kemudian mengecek lagi posisi piutang di neraca dengan buku piutang di akhir periode pada tahun yang bersangkutan ya. Kemudian berikutnya dicek lagi terkait dengan posisi persediaan akhir di neraca ya. Nilai persediaan akhir di neraca itu apakah sama dengan kartu persediaan di akhir periode tahun yang bersangkutan, serta dicocokin juga ya, dicek juga kesamaannya dengan persediaan akhir di laporan laba rugi. Oke. Nah, berikutnya yang dicek lagi adalah mengenai posisi aset tetap di neraca ya, nilainya gitu ya, nilai aset tetap di neraca dengan buku aset ya, dengan buku aset atau dengan kartu aset ya, aset tetapnya di akhir periode tahun yang bersangkutan. Berikutnya mengecek mengenai berapa jumlah hutang atau berapa jumlah kewajiban ya, liabilitas di neraca dengan kartu utang ya, atau dengan buku utang yang dimiliki ya, di akhir tahun periode, di akhir tahun atau di akhir periode tahun yang bersangkutan. Dan selanjutnya dicek juga mengenai posisi ekuitas ya, saldo ekuitasnya yang ada di neraca dengan buku ekuitas yang ada di akhir periode tahun yang bersangkutan, serta dicek juga berkaitan dengan ekuitas pada akta pendirian atau pada akta perubahan dari perusahaan. Oke, nah berikutnya yang ya setelah kita melakukan pengecekan, pencocokan
mengenai pembelian, kemudian peredaran usaha, mengenai komponen-komponen yang ada di neraca. Maka selanjutnya kita akan melakukan beberapa persiapan lagi gitu ya sebelum mengisi formulir 1771. Ya, apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, ya kita harus menyiapkan arsip dari SPT masa PPh 21 yang ada ya sepanjang Januari dan Desember pada tahun yang bersangkutan. Oke. Nah, kemudian kita siapkan arsip terhadap bukti pemungutan ya kalau perusahaan melakukan pemungutan ya mengenai PPh pasal 21 ya kalau ada impor gitu ya terkaitan dengan impor. Untuk bukti pemungutan atau bukti pembayaran pasal 22 impor gitu ya yang ada di sepanjang Januari atau Desember di tahun yang bersangkutan. Kemudian lagi disiapkan arsip bukti pemotongan PPh pasal 23 dari Januari Desember tahun yang bersangkutan juga. Kemudian disiapkan arsip untuk SPT tahunan PPh badan yang di tahun sebelumnya gitu ya. Disiapkan arsip SPT tahunan PPh badan di tahun sebelumnya beserta berbagai lampirannya. Oke. Kemudian disiapkan arsip lagi ya, disiapkan juga arsip SPT periode untuk PPN ya. Untuk PPN termasuk semua faktur pajak masukan dan juga faktur pajak keluaran di sepanjang Januari sampai dengan Desember di tahun yang bersangkutan juga. Dan berikutnya menyiapkan arsip bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 Januari dari Januari sampai dengan Desember gitu. Kalau ada pemotongan untuk berkaitan dengan PPh pasal 4 dan ayat 2 maka disiapkan juga arsipnya. Oke. Selanjutnya ya banyak persiapannya ya, arsip-arsip yang harus disiapkan. Ya, yang berikutnya adalah kita siapkan yang perusahaan atau wajib pajak badan itu menyiapkan arsip bukti pembayaran PPh pasal 25 dari Januari sampai Desember di tahun yang bersangkutan juga. Kemudian disiapkan laporan keuangan. Ya, disiapkan laporan keuangan termasuk laporan keuangan hasil audit ya. Jadi laporan keuangan hasil yang sudah diaudit oleh akuntan publik itu juga harus nantinya akan dilaporkan juga gitu ya atau dilampirkan. Ya, kemudian disiapkan juga ya arsip dari akte pendirian atau ya kalau ada akte perubahan perusahaan juga disiapkan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan lampiran SPT tahunan PPh badan yang seperti daftar penyusutan, kemudian penghitungan kompensasi kerugian, kemudian daftar nominatif biaya entertainment ya kalau ada semuanya ini ya, dan juga terakhir yaitu biaya promosi. Oke. Nah, setelah selesai ya melakukan penyiapan dari arsip-arsip yang ada, maka selanjutnya kita akan mengecek lagi mengenai syarat-syarat kelengkapan pelaporan SPT tahunan untuk PPh badan. Ya, sebelum mengisi SPT tahunan PPh badan atau sebelum mengisi formulir 1771, kita cek lagi ya kelengkapan pelaporannya. Yang pertama ya pasti kita harus punya ya formulir 1771-nya ya, yang induk berserta dengan 6 lampiran dari formulir tersebut yang akan kita isi nanti gitu. Oke. Jadi formulir 171 induk dan juga ada 6 lampirannya ya. Dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 sampai lampiran ke-6 itu kita persiapkan. Kemudian arsip-arsip yang tadi gitu ya yang dibutuhkan untuk dilampirkan, dan kemudian lampiran-lampiran khusus ya, lampiran-lampiran khusus yang akan disertakan dalam melaporkan SPT tahunan PPh badan atau formulir 1771 ini, yaitu yang pertama yaitu adalah mengenai lampiran khusus 1A atau 1B. Ya, lampiran khusus 1A atau 1B ini berkaitan dengan lampiran terhadap
daftar penghitungan penyusutan gitu ya, atau amortisasi yang dilakukan oleh perusahaan. 1A dan 1B. A dan B itu saya harap kalian masih ingat ya perbedaannya apa gitu ya. Kalau huruf A ini berkaitan dengan mata uang yang dipakai adalah rupiah, dan B mengenai mata uang yang dipakai adalah mata uang asing ya, atau dolar biasanya. Oke. Nah, setelah lampiran khusus 1A atau 1B disiapkan juga ya kelengkapannya, yaitu syarat kelengkapannya gitu ya, itu mengenai lampiran khusus 2A atau 2B. Nah, lampiran khusus 2A 2B ini berkaitan dengan penghitungan kompensasi dari kerugian fiskal gitu. Kemudian disiapkan juga ya, dilengkapi juga lampiran khusus 3A atau 3B. Nah, lampiran khusus 3A atau 3B ini dipakai jika wajib pajak badan itu memiliki hubungan istimewa yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak yang dia merupakan penduduk negara tax haven country ya. Tax haven itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah tax haven itu surga pajak. Dimana ada beberapa negara di dunia ini memberlakukan pajak itu sangat rendah atau tidak ada pajak, minim gitu ya, pajaknya minim gitu ya, sehingga dikatakan negara tersebut merupakan surga pajak gitu. Nah, kemudian ya, jadi kalau misalkan perusahaan itu menjalin hubungan ya dengan memiliki transaksi gitu ya dengan penduduk di negara tax haven gitu, maka perlu dilampirkan 3A ini. Oke, berikutnya adalah lampiran khusus 4A atau 4B. Lampiran khusus 4A ini berkaitan mengenai kalau perusahaan atau wajib pajak badan itu memiliki daftar fasilitas penanaman modal ya. Maka ketika mereka memiliki ya fasilitas penanaman modal, maka mereka harus mengisi lampiran khusus 4A atau 4B ini. Kemudian terkait penyiapan ya kelengkapan dari lampiran khusus 5A atau 5B. Nah, lampiran khusus 5A atau 5B ini berkaitan dengan daftar cabang utama perusahaan. Ya, jadi ketika wajib pajak badan itu memiliki cabang-cabang dan ada beberapa cabang utamanya, maka ini harus dilampirkan atau diisi. Berikutnya adalah lampiran khusus 6A atau 6B. Nah, lampiran khusus yang bernomor 6 ini adalah berkaitan dengan penghitungan objek PPh pasal 26 ayat 4. Ya, jadi berkaitan dengan objek PPh pasal 26 ayat 4. Maka ketika ada transaksi ya yang berkaitan dengan pasal 26 ini ya, objek pajak di pasal 26 ayat 4 ini, maka akan atau harus dilampiri. Oke, berikutnya adalah lampiran khusus 7A atau 7B. Nah, lampiran khusus 7A atau 7B ini berkaitan mengenai kredit pajak luar negeri ya. Jika wajib pajak badan memiliki kredit pajak luar negeri, maka ini harus diisi ya, wajib pajak badan harus melampirkan lampiran 7A dan 7B ini. Dan berikutnya yang terakhir itu adalah lampiran khusus 8A atau 8B. Oke, lampiran khusus 8A atau 8B ini yaitu mengenai elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Ya, 8A atau 8B. Ini saya sudah membahas di video sebelumnya, saya sudah ada membahas mengenai lampiran khusus 8A atau 8B ini ya. Jadi 8A atau lampiran khusus 8A atau 8B ini kemudian nanti akan dibagi-bagi lagi berdasarkan bentuk perusahaannya. Ada 8A strip 1, ada 8A strip 2 dan selanjutnya gitu ya. Yang dibedakan berdasarkan bentuk perusahaan. Dan isi dari lampiran khusus 8A ini adalah berkaitan dengan elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk pembahasan video kali ini sebenarnya sebagai pra gitu ya. Pra sebelum kita nanti akan melakukan penerapan bagaimana cara mengisi formulir 1771. Nah, ini adalah
bentuk persiapan-persiapan atau kelengkapan-kelengkapan dan apa saja yang harus dilampirkan, diperhatikan gitu ya, ketika wajib pajak badan akan mengisi atau akan menghitung dan mengisi surat pemberitahuan pajak tahunannya. Dan nanti untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mengisi formulir 1771 ini ya, insya Allah. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak penjelasan saya dan semoga bisa dipahami. And ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.